kita semua tahu kan kisah Paskah. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik cerita kuno yang sering kita dengar itu, ada sebuah realitas rohani yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang ternyata masih sangat relevan dan bekerja sampai hari ini. Yuk, kita bongkar sama-sama. Oke, kita langsung mulai dengan satu teka-teki besar di jantung kisah Paskah. Alkitab dengan jelas mengatakan Tuhan itu hakimnya. Tapi di saat yang sama ada juga penyebutan sosok misterius yang disebut si pemusnah. Nah loh, ini dia pertanyaannya. Kalau Tuhan yang menghakimi, lalu siapa sebenarnya si pemusnah ini? Untuk menjawabnya, kita perlu mundur sedikit ke latarnya. Coba bayangkan, setelah 430 tahun perbudakan yang brutal di Mesir, Tuhan akhirnya turun tangan. Dia mengirim 10 tulah, dan puncaknya, yang paling dahsyat dan mengerikan, adalah tulah ke-10. Kematian setiap anak sulung di seluruh tanah Mesir. Tapi, di tengah-tengah penghakiman yang begitu mengerikan, Tuhan menyediakan sebuah jalan keluar bagi bangsa Israel. Perintahnya kelihatannya sederhana. Ambil darah anak domba, lalu oleskan di tiang pintu rumah kalian. Dan janjinya? Luar biasa. Tanda darah itulah yang akan menjadi perisai keselamatan mereka. Oke, jadi pertanyaannya tetap sama. Siapa sebenarnya pemusnah yang harus dihentikan oleh darah itu? Mari kita coba selidiki lebih dalam lagi. Nah, ini dia bagian yang super menarik. Kalau kita baca baik-baik di kitab Keluaran dan Ibrani, si pemusnah ini digambarkan sebagai sebuah entitas yang terpisah. Jadi ini bukan Tuhan sendiri yang turun tangan. Sosok ini lebih seperti agen penghakiman yang bertindak di bawah otoritasnya. Ada dua kemungkinan yang bisa kita lihat di Alkitab. Bisa jadi ini adalah malaikat penghakiman, atau bahkan roh pembinasa yang diberi izin khusus untuk bertindak malam itu. Jadi, poin utamanya adalah ini. Ancaman pemusnah itu nyata, benar-benar ada. Tapi, dan ini yang paling penting, Tuhanlah yang memegang kendali penuh. Dialah yang berdaulat atas semua itu. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa luar biasanya cara Tuhan melindungi umatnya. Sekarang, kita masuk ke bagian perisai pelindung dari Tuhan. Dan disinilah ada sebuah rahasia keren yang tersembunyi di dalam arti kata Paskah itu sendiri. Mungkin banyak dari kita yang belum sadar nih. Kata Ibrani untuk Paskah itu kan Pesah. Kita sering mengartikannya sekedar melewati atau Passover. Tapi ternyata maknanya jauh lebih dalam dari itu. Pesah juga punya arti melayang di atas untuk menjaga atau melindungi. Jadi ini bukan cuma sekedar Tuhan jalan lewat begitu saja. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang seluruh peristiwa itu kan? Coba deh bayangkan, Tuhan bukan cuma lewat, tapi Dia secara aktif berdiri di depan setiap pintu yang ada tanda darahnya. Dia menjadi perisai hidup, berdiri di antara umatnya dan si pemusnah. Wow! Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa harus darah? Apa yang begitu spesial dari darah sampai bisa menjadi kunci untuk perlindungan ilahi ini? Jawabannya ada di sini, di kitab Imamat. Alkitab berkata, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Jadi darah itu adalah simbol dari kehidupan itu sendiri. Ketika darah itu ada di pintu, itu seperti sebuah proklamasi yang kuat. Penghakiman sudah dipenuhi di sini. Sebuah nyawa telah diberikan sebagai pengganti. Ini menciptakan sebuah prinsip ilahi yang sangat jelas. Kalau nggak ada darah, penghakiman bisa masuk. Rumah itu rentan. Tapi kalau ada darah, perlindungan langsung aktif dan si pemusnah dihentikan. Dan ini penting banget. Pada malam itu, yang jadi penentu bukanlah seberapa baik atau seberapa soleh orang di dalam rumah. Bukan itu. Satu-satunya penentu adalah apakah ada darah di ambang pintu atau tidak. Sesederhana itu. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya ke depan. Ribuan tahun kemudian. Karena semua yang terjadi di Mesir malam itu ternyata bukan cuma peristiwa sejarah biasa. Itu adalah sebuah bayangan, sebuah trailer untuk sesuatu yang jauh, jauh lebih besar. Dan penggenapannya ada di sini. Rasul Paulus menulis dengan sangat gamblang dalam suratnya, anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi Yesuslah anak domba Paskah yang sejati. Dan yang terutama itu. Coba deh kita lihat perbandingannya. Ini luar biasa banget. Di Mesir, seekor anak domba dikorbankan, ribuan tahun kemudian Yesus disalibkan. Di Mesir, darahnya dibubuhkan di pintu. Darah Yesus tercurah di kayu salib. Paskah di Mesir menyelamatkan dari kematian fisik. Pengorbanan Yesus menyelamatkan dari dosa dan kematian rohani. Di Mesir, si pemusnah ditahan karena Yesus, penghakiman itu sendiri dibatalkan. Ini seperti sebuah skenario agung yang sudah ditulis ribuan tahun sebelumnya dan setiap detailnya digenapi dengan sempurna. Jadi intinya begini, darah Kristus itu memberikan semacam legalitas rohani untuk perlindungan kita. Artinya apa? Dengan adanya darah itu, si pemusnah
atau penghakiman, nggak punya hak hukum lagi untuk masuk dan mengusik hidup kita. Jalannya sudah ditutup rapat. Oke, sekarang kita bawa semua ini ke masa kini, ke dalam hidup kita masing-masing. Jadi apa artinya semua kisah kuno ini buat kita, hari ini, saat ini juga? Prinsip tentang pemusnah ini ternyata masih berlaku loh. Mungkin bentuknya beda, bukan lagi malaikat maut yang lewat dari rumah ke rumah, tapi bisa berupa kematian rohani, kehancuran dalam berbagai area kehidupan, atau kutuk dosa yang terus menghantui. Intinya, kekuatan yang merusak itu masih ada dan bekerja di dunia ini. Dan solusinya? Sama persis seperti di Mesir ribuan tahun yang lalu. Perlindungan kita tidak bergantung pada seberapa keras kita berusaha jadi orang baik. Ini bukan tentang siapa kita atau apa yang kita lakukan di dalam rumah kehidupan kita. Tapi ini semua tentang apa yang ada di pintu kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah dilindungi oleh pengorbanan yang tertinggi itu? Nah, semua pembahasan kita hari ini bermuara pada satu pertanyaan ini. Sebuah pertanyaan yang sangat pribadi yang hanya bisa kita jawab sendiri. Apakah pintu kehidupan Anda sudah ditandai?